Oke, semangat pagi, siang, sore, Sobat Jatim News. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Solihuddin di acara Jatim News Goes to Event. Nah, kali ini kita sedang berada di event seminar, Pak ya, tepatnya ya. Workshop untuk ibu-ibu ojol ya, ojek online, ojol wanita. Oh ya. Nah, sebelah saya ini sekarang saya bersama dengan Bapak Devi Afrianto. Jadi Bapak Devi ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro, Pemberdayaan Usaha Mikro dari Dinas Koperasi Surabaya. Nah, Pak Devi, ini berkaitan dengan acara workshop ini ya. Nah, sebenarnya yang ingin dicapai dari dinas atau mungkin dari Dinas Koperasi ya. Nah, untuk acara seperti ini nih, arahnya kemana, Pak? Ya. Sebenarnya program ini kan program diinisiasi teman-teman dinas sosial sebenarnya adalah memberdayakan teman-teman ojol wanita dari sisi ekonominya. Nah, di titik itulah kita berkolaborasi. Jadi teman-teman Dinsos yang menyiapkan keterampilan dasarnya, memfasilitasi untuk alat-alat produksinya. Nah, kami di titik selanjutnya kami mencarikan pasar, kami mencarikan akses permodalannya, kami mencarikan akses sumber daya produktif lainnya lah, intinya seperti itu. Nah, tadi sempat saya dengar Bapak Devi kan menjelaskan mengenai sebuah aplikasi ya, aplikasi yang mungkin bisa jadi atau mungkin bisnis sampingan dari ibu-ibu ojol ini. Itu bentuknya seperti apa, Pak Devi? Ya, kalau kita nyebutnya ini Peken ya. Peken jadi sebuah aplikasi seperti marketplace yang pemerintah Kota Surabaya desain untuk memfasilitasi pemasaran online bagi usaha-usaha yang ada di Kota Surabaya. Nah, kenapa ini mempunyai kemanfaatan yang kami nilai cukup signifikan buat ibu-ibu pelaku ojol ini? Karena pada saat ibu-ibu ini masih bergantung pada kegiatan menarik ojolnya, berkegiatan produktif mereka itu bisa dipasarkan melalui pasar online ini. Harapan kami proporsinya menjadi berubah dari yang sebelumnya bergantung ke kegiatan di jalan raya, karena transaksinya online sudah mulai bagus, mereka lebih banyak stay di rumah untuk melakukan kegiatan produktif dari rumah. Nah, aplikasi kami ini membantu memfasilitasi itu karena marketnya sudah jelas, ASN, apalagi sekarang sudah mulai dibuka untuk umum, jadi harapannya semakin besar. Jadi harapannya kembali menjadi ibu rumah tangga, gitu ya, Pak Devi? Menjadi ibu rumah tangga yang bisa mensupport sumber penghasilan, seperti itu mungkin. Menarik. Luar biasa, Pak Devi Afrianto. Jadi harapan kita sih agar mungkin memang ibu-ibu yang bergerak di bidang ini ya, ekonomi kelas menengah ya kita bilang ya. Nah, ini kan memang kalau secara data sih luar biasa, Pak. Banyaknya kan luar biasa ya. Nah, ya semoga dengan workshop atau kegiatan-kegiatan dari pemerintah kota seperti ini, kita berharap agar ekonomi ya dari ibu-ibu semakin bergerak. Oke, terima kasih Pak Devi Afrianto atas waktunya. Nanti sampai ketemu lagi di event berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Sahabat Jatim News, bersama saya Muhammad Solihuddin dalam Jatim News Goes to Event. Nah, kali ini kita bersama peserta acara ya, dan sekaligus ada tadi Bapak Prof. Zazuli. Ini yang merupakan narasumber dari acara workshop ini. Beliau adalah Ketua Yayasan dari Nusantara Patriots Majapahit. Nah, kita akan coba tanya ya mengenai apa sih manfaat kedepannya dari workshop ini. Nah, Pak Prof, berkaitan dengan acara workshop ini, kira-kira harapan dari yayasan sendiri kedepannya seperti apa, Pak Prof? Monggo. Saya pegang saja, Pak. Pertama, dengan adanya satu
praktisi yang sekarang tadi dikatakan hobi. Hobi itu bisa mendatangkan rezeki dan membangun rezeki teman lagi gitu. Nah, kreasi kita sebagai manusia mau mencari rezeki itu harus tahu pintu rezeki itu dari mana. Nah, itu mohon maaf ada diskusi. Wahai malaikat, kalau kamu ketemu seseorang berpenghidupan untuk memperoleh bekal di akhiratnya, bukakan 3 pintu rezeki sekaligus. Pintu langit, ada air hujan, tanam semua perikanan dan lain sebagainya barokah. Pintu bumi, itu galangan pasir, kerikil, gamping dan lain sebagainya barokah. Tapi ada lagi satu pintu antara langit dan bumi. Nah, itu kalau tadi Mbak yang ingin haji ataupun umroh, itu pakai tiket pesawat antara langit dan bumi. Tapi alhamdulillah saya juga diberi rezeki dari pintu langit dan bumi berupa tower, Telkomsel dan Smartfren. Ya, itu bahwa pintu rezeki itu ada 3 dan apa yang kita tekuni sekarang ini bukan profesi tapi merupakan satu hobi yang ibu sekalian buat laboratorium bagaimana untuk pengembangan lebih lanjut gitu. Siap. Mantap. Nah, untuk yayasan dari Nusantara Patriot Majapahit ini sendiri ya, Pak Prof. Nah, ini tadi kan kami mendengarkan ada rencana akan dikembangkan sebuah koperasi ya. Koperasi yang khusus untuk ibu-ibu ojol ya. Nah, itu nanti harapan kedepannya untuk koperasinya ini itu lebih mengarah ke sisi yang mana, Pak Prof, kalau boleh tahu? Ya. Pertama, merupakan satu koperasi yang multiguna. Jadi apa saja bisa di handle dari satu tempat atau setiap kecamatan satu dan lain sebagainya tadi, sehingga efisiensi tempat. Jadi terjadi integrasi efisiensi waktu, efisiensi tempat, efisiensi kos, dan maksimalisasi daripada pendapatan. Jadi sehingga itu yang kita arahkan ke situ. Sebagai contoh, kami mempunyai pasar syariah Al-Zaitun. Tadi ada Pegadaian Syariah, ini ada pasar syariah Al-Zaitun. Ada 150 stand. Nah, nanti bagi siapa saja yang mau mengembangkan itu bisa kami bantu juga, termasuk biaya permodalan dan lain sebagainya. Dan harapannya ibu-ibu ojol ini yang menjadi pesertanya, Pak ya? Iya. Ojol itu tadi kan hobi mengontrol di itu stand-stand itu, monggo. Nah, nanti di lapangannya Pak Revi nanti itu urusannya. Siap. Nah, berkaitan dengan rencana yang akan digagas Yayasan Nusantara Patriot Majapahit ini ya, dari pandangan Mbok Mak ya, sebagai perwakilan ojol perempuan Surabaya. Nah, ini gambarnya seperti apa nih? Terima kasih waktunya diberikan. Dari saya pribadi ya, saya sangat berterima kasih sekali. Jadi untuk masukannya diberikan oleh Profesor, jadi gagasan-gagasan beliau juga yayasan beliau sangat membantu kami sekali untuk melangkah ke depannya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Revi, yang terpenting itu adalah modal dan lahan. Dan di sini beliau sudah menyediakan keduanya. Jadi kita berharap semoga ke depannya ojol perempuan Surabaya ini bisa lebih maju dengan adanya program-program yang mungkin bisa bekerja sama dan bisa diwujudkan dengan adanya Yayasan Nusantara Patriot Majapahit ini, seperti itu. Ya, memang kita sadari bahwa dunia sekarang ya, dengan perkembangan teknologi yang seperti ini memang banyak menciptakan lapangan-lapangan kerja. Nah, tapi sebagai seorang ojol sendiri ya, Mbak Ma ya, ini merasakan kondisi sekarang ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau bisa dibilang kondisi ojol sekarang itu memang sedang tidak bagus, jadi sedang berkembang. Jadi maksudnya untuk profesi ojol sendiri itu memang
sedang tidak bagus karena adanya peperangan tarif, terus juga adanya ya ada berbagai macam aplikasi yang masih kurang bisa memenuhi kriteria kita seperti itu. Tapi dengan adanya program-program dari pemerintah juga itu sangat membantu kita untuk melangkah ke depannya seperti itu. Nah, jadi program-program pemerintah pastinya akan selalu dibutuhkan dan mungkin itu tersalurkan dari keberadaan yayasan-yayasan yang ada, termasuk Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Oke, begitulah sahabat Jatim News, kita bincang-bincang tadi ya, luar biasa apa yang kita harapkan ke depan dari keberadaan yayasan seperti Yayasan Nusantara Patriot Majapahit ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi ya. Siap. Masyarakat ekonomi menengah yang pastinya akan menjadi kemandirian bangsa sebagai tujuan bangsa kita, kan gitu Pak Prof ya. Siap. Jadi sebagai pasar syariah itu sebetulnya membantu PD Pasar. Karena kita memberikan hampir sepertiga dari pusat sewa pasar Pucang Romil, jadi sepertiganya. Jadi membantu. Kita akan bahas di kesempatan yang lain ya, Pak Prof ya. Oke, siap. Oke, sahabat Jatim News, sampai ketemu di event yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Prof Jazuli. Terima kasih.